Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar fikih di bab yang kedua. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Sekarang anak-anak bisa dilihat di halaman 19. Hari ini kita akan belajar tentang pentingnya azan dan iqomah. Nah, di halaman 19 di bagian bawah itu kita lihat keutamaan azan. Ada 10 keutamaan azan. Saya akan menjelaskan satu persatu. Kita lihat halaman 19 yang pertama. Azan adalah seruan paling dahsyat. Nah, yang dimaksud di sini adalah azan itu adalah suara indah yang dikumandangkan 5 kali dalam sehari semalam di penjuru dunia dengan bunyi yang sama, mengagumi kebesaran Allah, mengajak untuk sholat, dan menggapai kemenangan. Nah, jadi azan itu adalah suatu lafal yang menunjukkan untuk mengagumi kebesaran Allah, dan hebatnya atau dahsyatnya azan itu dibunyikan dalam satu dunia, membunyikan secara bersama-sama ketika memasuki waktu sholat, dan dengan kalimah yang sama yang isinya mengagumi kebesaran Allah, mengajak para umat Islam untuk sholat dan menggapai sebuah kemenangan. Kemarin anak-anak sudah belajar tentang lafal-lafalnya azan, yang laki-laki sudah praktek azan, kemudian yang perempuan sudah praktek iqomah. Pastinya sudah mengerti lafal-lafal azan dan iqomah itu yang isinya mengagumi kebesarannya Allah dan mengajak untuk sholat serta menggapai sebuah kemenangan. Nah, itu yang nomor 1, keutamaan azan adalah seruan yang paling dahsyat satu dunia. Kemudian yang kedua, azan sebagai pengingat untuk melawan hawa nafsu. Nah, maksudnya bagaimana? Di lafal azan itu terdapat lafal hayya 'alal falah. Nah, itu artinya mari menuju sebuah kemenangan, yang artinya kita bersama-sama diajak untuk melawan sebuah hawa nafsu yang dimiliki oleh seseorang manusia. Contohnya ketika kita malas untuk berjamaah, malas untuk sholat, nah itu kita diajak untuk melawan kemalasan untuk sholat dengan ucapan hayya 'alal falah tadi. Nah, itu yang menyebabkan kita malas itu siapa? Anak-anak. Hawa nafsu.
semua manusia pasti mempunyai hawa nafsu. Lanjut nggih. Untuk yang nomor 3, azan mengusir setan. Nah, di sini di buku ada sebuah hadis. Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah bersabda, apabila diserukan azan untuk sholat, syaitan pergi berlalu dalam keadaan ia kentut hingga tidak mendengar azan. Bila muadzin itu seseorang yang azan, selesai mengumandangkan azan, ia datang hingga ketika diserukan iqamat, ia berlalu pergi. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Nah, maksud dari hadis ini adalah setan itu ketika mendengar seseorang mengumandangkan azan, itu dia lari ke pentut-pentut, terbirit-birit sampai kentut-kentut sampai dia tidak mendengar azan. Setan itu sangat takut dengan suara azan. Nah, tapi kalau azannya sudah selesai, setan itu datang lagi kepada kita untuk mempengaruhi, wes ojo sholat, gak usah jamaah. Nah, seperti itu. Sampai iqomah datang. Nanti kalau sudah iqomah, dia pergi lagi. Kalau iqomahnya selesai, dia datang lagi mengganggu manusia, mengganggu kita lagi. Seperti itu. Jadi kalau anak-anak sempat mengalami kemalasan, itu berarti setannya datang menghampiri anak-anak, tapi anak-anak tidak bisa melihat ya. Ustazah juga dihampiri kalau pas lagi malas sholat, malas berjamaah, seperti itu. Jadi syaitan itu datang ketika azan sudah selesai. Nanti kalau iqomat itu pergi lagi, pas azan tadi syaitan juga pergi melayu buanter sampai kentut-kentut dan tidak bisa mendengarkan azan. Seperti itu anak-anak. Kemudian yang nomor 4, memiliki pahala yang sangat besar. Nah, di sini juga ada hadis lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengabarkan sabda Rasulullah, seandainya orang-orang yang mengetahui besarnya pahala yang didapatkan dalam adzan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak dapat memperolehnya kecuali dengan undian, niscaya mereka rela berundi untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Nah, sesungguhnya orang-orang yang mau azan atau seorang muadzin ini khususnya bagi seorang laki-laki ya. Dan yang mau mendapatkan shaf pertama, artinya ketika azan dikumandangkan, bahkan sebelum ada orang yang azan, orang tersebut, anak-anak mau sholat di jajaran shaf pertama. Nah, itu pahalanya sangat besar sekali. Jadi anak-anak dibiasakan jangan datangnya terlambat kalau berjamaah di masjid atau di musola, karena shaf pertama itu pahalanya sangat besar. Dan juga orang yang mau azan itu pahalanya sangat besar sekali. Nah, jika anak-anak sekarang masih kecil, masih kelas 2, belum boleh azan di lingkungannya, nanti kalau sudah kelas 5 atau 6 atau 4 itu biasanya sudah boleh azan, karena dianggap sudah hafal bacaan-bacaan azan. Kemudian yang nomor 5, yang mendengar azan baik makhluk atau benda akan menjadi saksi bagi muadzin. Nah, di sini juga ada hadis Nabi lagi, tidaklah suara azan didengar oleh pohon, lumpur, batu, jin, dan manusia, kecuali mereka akan bersaksi untuknya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Maksudnya di sini, orang yang mengumandangkan azan, suara azan itu tidak hanya disaksikan oleh pohon, lumpur, tidak hanya manusia saja. Jadi benda-benda,
Nah, seperti batu, jin, dan manusia, pohon, lumpur. Nah, itu juga menyaksikan suara azan, menyaksikan orang-orang yang mengumandangkan atau muadzin. Nah, ini ada hadis lagi diriwayahkan pula dari Bukhari, tidaklah jin dan manusia serta tidak ada sesuatu pun yang mendengar suara lantunan azan dari seseorang muadzin melainkan akan menjadikan saksi kebaikan bagi muadzin pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi seorang muadzin ketika azan itu tidak hanya jin dan manusia. Semua makhluk Tuhan, makhluk Allah itu menyaksikan kebaikannya seorang yang mau azan tadi. Nah, itu nanti akan menjadi saksinya pada hari kiamat nanti. Jadi seorang muadzin itu pahalanya sangat besar, kemudian disaksikan oleh semua makhluk Tuhan ketika dia mengumandangkan azan. Yang nomor 6, orang yang mengumandangkan azan akan dimintakan ampun atas dosanya. Nah, ini ada hadis lagi. Ibnu Umar berkata, diampuni bagi muadzin di akhir azannya dan di setiap yang basah dan kering, dan yang kering yang mendengar azannya akan memintakan ampun untuknya. Hadis riwayat Ahmad. Maksudnya, seorang muadzin nanti jika punya dosa, semua manusia insya Allah punya dosa semua nggih, itu akan dimintakan ampun bagi setiap yang basah. Ini maksudnya makhluk-makhluk Tuhan yang basah maupun kering itu akan memintakan ampun seseorang muadzin kepada Allah atas dosa-dosanya. Seperti itu. Kemudian diriwayatkan dari sahabat lain pula, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan para imam dan muadzin, ya Allah, berikan kelurusan bagi para imam dan ampunilah para muadzin. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, jadi Rasulullah juga mendoakan bagi para imam dan muadzin agar diampuni dosa-dosanya. Nomor 7 yaitu pahala bagi muadzin. Nah, seperti dijelaskan dalam hadis, muadzin mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sholat bersamanya. Hadis riwayat An-Nasai. Maksudnya adalah ketika muadzin mengumandangkan azan dan banyak orang yang berdatangan ke masjid karena panggilan azan itu, maka muadzin mendapatkan keutamaan pahala orang-orang yang datang untuk sholat bersamanya. Jadi pahalanya muadzin itu banyaknya atau besarnya dengan pahala orang-orang yang datang. Nah, kalau kita sholat itu kan pahalanya sesuai dengan ya pahalanya diri sendiri. Tetapi kalau anak-anak menjadi seorang muadzin, itu ketika orang yang berdatangan ke masjid karena panggilan atau suara azannya anak-anak, nanti seorang muadzin itu juga mendapatkan keutamaan pahala orang-orang yang datang yang sholat ke dalam masjid itu. Jadi muadzin juga merasakan pahala yang sebanyak orang yang sholat di masjid tersebut. Seperti itu. Kemudian yang nomor 8, leher muadzin akan dipanjangkan di hari kiamat. Nah, ini dijelaskan dalam hadis Nabi, para muadzin adalah orang-orang yang lehernya panjang pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya di sini adalah pada hari kiamat nanti seorang muadzin itu akan dipanjangkan lehernya. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya seseorang muadzin itu nanti akan dijadikan pemimpin di hari kiamat dan banyak orang yang mengikutinya. Seperti itu. Maksud leher panjang itu adalah jadi seorang muadzin itu sama Allah dijadikan seorang pemimpin. Nah, bagi orang-orang Islam dan orang-orang mengikuti di belakangnya seperti itu.
Nomor 9 yaitu muadzin akan dibanggakan Allah di hadapan malaikat. Nah, ini ada hadis lagi. Tuhanmu takjub kepada seorang pengembala domba di puncak bukit gunung. Dia mengumandangkan azan untuk sholat, lalu dia sholat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lihatlah hambaku ini. Dia mengumandangkan azan dan iqamat untuk sholat. Dia takut kepadaku. Aku telah mengampuni hambaku dan memasukkannya ke dalam surga." Hadis riwayat Abu Dawud An-Nasai. Nah, jadi Allah Allah itu akan membanggakan barang siapa seseorang yang mau jadi muadzin atau mengumandangkan azan dan iqamah, maka Allah akan membanggakan seorang tersebut di hadapannya malaikat. Nah, di hadis ini dicontohkan seseorang yang mengembala domba di puncak bukit gunung. Di sana tidak ada musala, tidak ada masjid, tetapi mau sholat dan mengumandangkan azan serta iqamah. Nomor 10, para muadzin akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jadi Allah itu berfirman bahwa seorang muadzin akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, sekian dulu penjelasan dari Ustazah. Mungkin ada beberapa penjelasan yang kurang paham, silahkan ditanyakan nggih. Untuk tugasnya, anak-anak mengerjakan latihan soal di halaman 21 sampai 22 yang titik-titik juga, istilah titik-titik itu dikerjakan juga, dikerjakan di LKS saja. Jika sudah, silahkan difoto dan dikirimkan ke Ustazah via WA, via Japri. Ustazah minta maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.